Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidem. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang terkasih, di hari yang indah ini mari kita belajar bersama-sama memaknai terkait dengan tumpak warige sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Tumpak artinya hari Saniscara Sabtu Kliwon, sedangkan warige adalah nama wuku yang ketujuh. Tumpak warige jatuhnya tepat pada hari Saniscara Kliwon, wuku warige yang juga sering disebut dengan tumpak uduh, tumpak bubuh, tumpak pengatag, ataupun tumpak pengarag. Tumpak warige merupakan hari otonan tumbuh-tumbuhan dengan proses upacara dan upakara tertentu untuk memuja Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Dewa Sangkara. Permohonan agar tumbuh-tumbuhan berbuah dan tumbuh subur seperti yang disebutkan dalam Lontar Sundarigama. Warige Saniscara Kliwon ngaran penguduh pujewali Sangyang Sangkara. Apan sira amertaken sarwaning tumuwuh kayu-kayu kunang widi-widiannya, peras tulung sesayut, tumpeng bubur muang tumpeng agung iwaknya, guling bawi itik wenang, saherake penyeneng tetabuh, kalingania anguduh ikang awoh muang godog dadio, pamretaning urip ring manusia, sesayut cakre geni, kalingania anuduh kene adnyanda sandi, yang artinya wuku warige yakni pada hari Saniscara Kliwon disebutlah hari penguduh, suatu hari untuk memuja Sang Hyang Sangkara, sebab beliaulah yang menciptakan segala tumbuh-tumbuhan termasuk kayu-kayuan. Adapun upakaranya berupa peras, tulung, sesayut, tumpeng bubur dan tumpeng agung dengan daging babi atau itik yang diguling. Baik pula serta disertai dengan rake-rake, yaitu jajan dan buah-buahan, penyeneng, tetebus dan secayut calere ageni. Adapun bebanten tersebut di atas ialah mendoakan semoga atas rahmat yang widi maka segala tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh subur, lebat buahnya bersemi dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dalam ketentraman hati serta kesejahteraan lahir dan batin. Tumpak warige merupakan awal dari rangkaian Hari Raya Galungan. Umat Hindu melakukan sujud sembah bakti kehadapannya karena berkat rahmat dan anugerah beliaulah yang menguasai ciptaannya, tumbuh-tumbuhan ada dan dimanfaatkan oleh umat Hindu. Umat sedharma yang terkasih, mengenai tumpak warige dilaksanakan secara turun-temurun dari dahulu. Mungkin pra-Hindu sudah ada. Ditinjau dari segi sejarah, khususnya pada zaman mulai bercocok tanam, manusia sudah berkembang hidup bertani. Sejak itu pun manusia sudah percaya akan adanya kuasa gaib yang menguasai tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang sering kita disebut dengan dinamisme. Kemudian ketika zaman Hindu disempurnakan lagi melalui sumber-sumber sastra guna memperkuat dan merawat iman umat Hindu. Manusia merupakan faktor penting dalam usaha pelestarian lingkungan. Hubungan manusia hendaknya harmoni dengan lingkungan alam atau disebut dengan palemahan. Tumpak warige memberikan cerminan pada umat Hindu agar lingkungan alam dilestarikan, karena manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan alam. Dalam melestarikan lingkungan, Hari Tumpak Warige memberi arti, fungsi dan makna yang patut kita lakukan dalam tindakan nyata. Hubungan manusia dengan lingkungan bagaikan rantai saling membutuhkan, seperti yang disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 14. Dari makanan makhluk menjelma, dan dari hujan lahirnya makanan, dan dari yadnya muncullah hujan, dan yadnya lahir dari pekerjaan. Lingkungan alam juga mempengaruhi eksistensi manusia. Alam yang panas, dingin, sejuk,
polusi dan sebagainya dapat mempengaruhi hidup manusia, bahkan sampai karakter kejiwaan manusia itu. Maka dari itulah perlu mengenali diri sendiri dalam hubungannya dengan lingkungan alam. Perayaan Tumpak Warige memberikan hakikat bahwa manusia harus serasi dengan alam dan jangan sampai tersaing akan dirinya dan lingkungan alamnya. Untuk itulah alam ini perlu dilestarikan, karena begitu banyak dan mulianya pemberian lingkungan alam pada diri kita. Dapatlah dibayangkan bagaimana kalau hidup manusia tanpa tumbuh-tumbuhan, pohon ataupun buah-buahan. Begitu banyak sesuatu yang telah diberikan alam pada diri kita demi kesehatan, kesejahteraan mental dan jasmania. Dalam Rigveda 190 sloka 6 disebutkan betapa indah dan bahagianya apabila kita serasi dan mampu melestarikan alam. Untuk dia yang hidup mentaati tata angin akan penuh rasa manis. Sungai mencerahkan rasa manis, begitu pula pohon-pohon penuh rasa manis untuk kita. Malam terasa manis, begitu pula fajar. Debu bumi pun terasa manis. Manislah Bapa langit bagi kita. Semoga kayu hutan penuh rasa manis, bagi kita penuh manis. Matahari dan penuh manis, sapi bagi kita. Dalam pelaksanaan upacara Tumpak Landap, ada suatu tradisi lokal khususnya di Bali yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan, seperti yang disebutkan dalam sesontengannya atau pujanya, yaitu kurang lebih seperti ini. Kaki-kaki tiang mepengarah, buin slaidine galungan, membuah nged. Hal ini menunjukkan bahwa umat Hindu khususnya di Bali sudah punya konsep pelestarian agar apa yang ditanamnya dan lingkungan alamnya dapat memberikan kesejahteraan yang selalu dihubungkan dengan keberadaan Tuhan. Di samping itu pula ada tradisi lokal seperti hutan dipandang sesuatu yang tengget atau angker karena konon di sana ada penghuninya. Kemudian apabila menebang pohon, hendaknya ujung dari pohon yang ditebang ditancapkan kembali di atas tebangan pohon tersebut. Ada pula bila hendak menanam tumbuh-tumbuhan menggunakan hari baik dan buruk yang disebut dengan Dewa Senandur. Hal ini menunjukkan bahwa umat Hindu bukan hanya menikmati hasil dari tumbuh-tumbuhan, tapi dia juga melestarikannya. Konsepnya adalah menanam atau utpeti, memelihara atau disebut dengan stiti, dan memanen artinya pralina, bersiklus bak rantai makanan. Di samping tradisi lokal, banyak pula karya sastra yang lahir dari keindahan dan keagungan alam. Para kawi sastra memuji seperti Kekawin Rasmi Sancaya, Ramayana, dan lainnya. Ini menandakan bahwa lingkungan alam indah lestari menjadi inspirasi dalam menyusun karya sastra yang nantinya dapat dijadikan pegangan dalam tata cara beragama dalam upacara pelestarian lingkungan. Lahir pula lontar-lontar yang terkait dengan pelestarian lingkungan yang erat hubungannya dengan pertanian, seperti lontar Sri Tatwa ataupun Dharma Pemaculan. Akhir-akhir ini masalah lingkungan alam sangatlah memprihatinkan. Tidak hanya cukup prihatin, perlu langkah nyata untuk melestarikan kembali dari berbagai pihak. Pengaruh industrialisasi menyebabkan manusia kadang tersaing akan dirinya sendiri dan lingkungannya, sehingga dia lupa akan hubungannya dengan memberi sesuluh agar umatnya eling alam, lingkungan yang condong akan keberadaan Hyang Widi dalam merusaknya. Tumpak Warige merupakan suatu konsep harmoni antar manusia dengan alamnya. Tumpak Warige memberikan sesuluh agar umatnya eling akan keberadaan Hyang Widi dalam segala aspek kehidupan, sehingga ras bakti untuk berkama melestarikan lingkungan terwujud dalam tindakan nyata. Umat Hindu sedharma dimanapun berada. Demikianlah terkait dengan ulasan Tumpak Warige. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om.